Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Wabarakatuh, radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Baik pendengar dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu lawan juga, atau bagaimanapun kondisi Anda pagi ataupun siang hari ini, semoga masih bisa beraktivitas dan mari kita manfaatkan untuk kegiatan yang mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelaran hari ini Kamis 4 Rabiul Akhir 1445 Hijriah atau 19 Oktober tahun 2023. Syahli Rahman kembali hadir di tengah ruangan Anda, menemani istirahat ataupun aktivitas kerja Anda. Untuk hadirnya siang hari ini kita akan hadirkan sepenuhnya di Muhibah Persada FM. Kita akan anjang sana udara, kenal lebih dekat dengan tempat kajian Majelis Tafsir Al-Quran, tempat kajian Majelis Tafsir Al-Quran, baik itu cabang ataupun perwakilan di seluruh Indonesia. Seperti apa sejarah berdirikannya, kemudian bagaimana kegiatan kemajelisannya, dan bagaimana dinamika para warganya. Nah, di kesempatan hari ini kita akan terbang menuju ke wilayah daerah istimewa Yogyakarta, yaitu di MTA Cabang Bambang Lipuro, Bantul, Yogyakarta. Yang berada di Dusun Cepoko, RT 3, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambang Lipuro, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ya, tentu di kesempatan siang hari ini Anda juga bisa menyaksikan siaran kami di YouTube. Cari aja di keyword pencariannya 102,2 Persada FM ya. 102,2 Persada FM. Anda bisa menyaksikan langsung siaran hari ini. Sudah terhubung dengan media Zoom jauh di Bantul, Yogyakarta sana dengan Ketua Cabang MTA Bambang Lipuro dengan Bapak Edi Hidayat SH. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Ali Rahman? Alhamdulillah, Pak Edi. Sehat walafiat pagi hari ini, siang hari ini? Alhamdulillah, walaupun agak panas, lumayan. Ya, sama, sehat lah. sama Pak, kalau panasnya malam atau siang sama panasnya ya? Ya, ya alhamdulillah. Pak Edi, kabar hari ini sehat walafiat ya? Mohon izin di tengah kesibukan penjaringan, kita ingin tahu lebih dekat, ingin kenal lebih dekat dengan Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Bambang Lipuro. Pak Edi Hidayat, bisa disampaikan di Bambang Lipuro sebagai ketua cabang ya? Ya, sebagai ketua cabang. Ya. Kapan ini? Sejak kapan diresmikan cabang Bambang Lipuro ini? Jadi cabang Bambang Lipuro diresmikan alhamdulillah ketika Silatnas pertama. Jadi di Istora Senayan Jakarta di tanggal 15 September 2013. Istora ya? Ya, Istora. Ya, Istora Senayan Jakarta. Ya. 2017 ya? 2013 ya, itu ya. Jadi seperti yang mungkin sambil bisa ditayangkan klipnya ya, seperti yang dikirimkan klip-klipnya kegiatan kemajelisan itu, alamat kajian ini adalah di rumah Pak Edi ya Pak ya? Ya, sementara di rumah kami ya. Di rumah. Yang rumahnya Pak Edi yang depan ya. Jadi itu adalah alamatnya di rumah Pak. Sementara untuk apakah sudah persiapan tanahnya atau bagaimana untuk majelisnya Pak Edi perkembangannya? Jadi alhamdulillah sebelumnya 1 tahun setelah diresmikan jadi cabang, kami jadi warga Bambang Lipuro sepakat membuat bangunan, bikin gedung. Jadi waktu itu kita langsung bangun, jadi di tahun 2014. Ini yang tanggal 14 September. Kalau yang di klip ini yang rumah Pak Edi. Itu di rumah kami ini.
Ya, ini rumah kami. Jadi yang saat ini untuk kajian. Di dusun Cepoko itu ya? Iya. Nah, waktu itu memang kami bangun tanpa IMB. Karena apa? Kami mengetahui bahwa kantor lurah desa sekabupaten Bantul itu kurang lebih 75 kantor lurah desa itu satu pun tidak ada yang punya IMB. Ya. Jadi kami membangun di tanah kami sendiri untuk ngaji, apalagi kan gitu loh. Kira-kira kan mestinya ini kan tujuannya baik. Ternyata ini ditentang oleh masyarakat. Seperti itu. Sehingga kami bangun belum selesai, kira-kira berjalan 3 bulan. Kira-kira sekarang ini kondisinya ya sekitar 40% lah. Kami dihentikan. Oh, udah 40% ya? Iya. Dihentikan. Ini ruang transit kami sementara di rumah kami ini. Kemudian beralih atau pindah ke rumah Pak Edi sampai sekarang? Jadi ceritanya waktu itu karena kami pertama awal mulanya ini ngaji di tempat kakak saya. Karena rumah kami ya kondisinya seperti ini, jadi bukan ruangan yang luas, kami tersekat-sekat. Akhirnya karena rumah kakak saya kosong, kebetulan beliau itu ngajar di Indramayu. Konon ceritanya setelah beliau pensiun kembali ke rumah. Iya. Ya, setelah kembali ke rumah kakak saya bilang, terserah mau pindah di mana. Nah, situ juga kami kaget juga waktu itu. Akhirnya kami pindah ke daerah Kretek. Jadi ngaji di rumah waktu itu sekitar 2,5 tahun. Kami pindah ke Kretek itu sekitar 5 tahun. 5 tahun lebih sedikit di Kretek itu. Ya, setelah dari sana, ini kami melihat kondisi warga ini. Kondisi warga kayaknya semangatnya mulai kendor. Semangatnya mulai kendor. Ya sudah, kalau ini kita balik lagi ke rumah, tapi ke rumah saya. Bukan ke rumah kakak. Dengan kondisi yang tadi, yang terakhir. Ya. Ya, berarti 40% itu sayang sekali ya. Tadi kemarin nggak diambil gambarnya sudah sejauh apa majelis yang 40% itu. Oh, belum ya? Ya, belum ada. Nggak apa-apa tapi. Pak Edi bisa disampaikan. Oh, berarti di rumah itu sampai sekarang kajian diselenggarakan tiap hari? Hari Sabtu. Sabtu jam? Sabtu sore. Sabtu sore ya? Ya. Untuk jam 15.30 sampai jam 17.30. Yang Ustadz yang mengampu siapa ini sampai sekarang? Untuk saat ini Ustadz yang mengampu Ustadz Widiantoro, kemudian yang itu dua Sabtu, kemudian yang 2 Sabtu Ustadz Yana Arifin. Bergantian ya? Ustadz Toro sama Ustadz Yana Arifin. Bisa disampaikan Pak Edi jajaran pengurusnya, sekretaris, bendahara. Jadi untuk pengurus dari pertama dilantik hingga saat ini tidak mengalami perubahan. Jadi sebagai ketua cabang kami sendiri, kemudian sekretaris cabang adalah Pak Purwanto. Beliau TNI masih aktif, jadi dinas di POM Angkatan Udara. Oke, kemudian sekretaris pensiunan PNS, jadi dari pensiunan Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul. Beliau sampai sekarang masih menjabat sebagai bendahara, jadi tidak ada penggantian. Kalau Pak Edi sendiri sudah purna atau masih menjabat? Alhamdulillah kami sudah purna sejak tahun 2019. Terakhir apa ini? Kami di Reserse Kriminal Umum di Polda Yogyakarta. Ya. Alhamdulillah sekarang bisa lebih fokus di kajian. Alhamdulillah banyak waktu untuk ngaji. Ini saya penasaran kok logatnya nggak Jogja ya? Apa nggak asli Jogja Pak Edi? Asli Tulen. Asli Tulen ya? Asli Tulen ya. Tapi kok kayak nggak? Barangkali penugasan yang pindah-pindah jadi kami menyesuaikan. Kok kayak nggak? Ya Jogja itu piye? Ya orang Jawa tapi nggak bisa bahasa Jawa halus. Saya kira daerah luar Jawa atau gimana. Asli Tulen padahal ya. Ya, untuk kegiatan kemajelisan, walaupun di rumah Pak Edi ya, apakah ada kegiatan yang lain yang diselenggarakan, Pak? Jadi untuk kegiatan kemajelisan banyak juga kami lakukan. Yang paling menonjol itu adalah
kegiatan kelompok kajian kelompok besar. Kelompok kajian. Iya, jadi ini kami adakan dengan latar belakang karena beberapa warga itu bahkan satu kelurahan yang ngaji baru sendiri. Sehingga untuk menguatkan hati saudara-saudara kita, ya kita istilahnya show of force, kita pamer kekuatan. Kita ngaji dengan mengundangi beberapa cabang yang dekat dengan Bambang Lipuro, kami ajak ngaji di tempat orang tersebut. Ya, sehingga orang tersebut merasa hatinya dibesarkan, merasa banyak temannya. Yang pertama itu menguatkan hati. Kemudian yang kedua bahwa yang tadi adalah lepas dari ini adalah syiar Islam. Betul. Kita dakwah. Kemudian yang ketiga kita adalah melakukan sosialisasi. Apa itu MTA? Betul. Karena kebanyakan orang nggak tahu MTA itu, orang taunya MTA itu sesat gitu loh. Jadi, setiap kita melakukan melakukan kajian sebelumnya kita sampaikan tentang MTA. Jadi pada akhirnya ya hampir seluruh Bantul kenal dengan MTA. Ya. Alhamdulillah. Walaupun dampaknya banyak sekali, banyak yang menentang. Jadi tidak sedikit juga yang simpatik dengan MTA begitu. Ya. Selain kajian Pak Edi yang diselenggarakan kegiatan sosial ataupun apa yang sinergi masyarakat, apa ini yang sudah pernah dilakukan? Ya, kami melakukan kerja bakti tadi, pengecoran jalan. Seperti di klip ini ya. Wilayah-wilayah ya. Jadi masyarakat yang menghendaki bantuan kami siap dengan segenap kekuatan kita. Tenaga apa full? Ya tenaga, iya tentunya tenaga kita. Kita bahkan pernah kita ngecor tuh dari habis ngisa sampai sekitar jam 1 dini hari. Di wilayah sekitar majelis? Ya jauh sebetulnya, beda malah. Kecamatan di daerah Pundong ya. Dan bukan hanya satu tempat itu, di tempat lain juga begitu. Kita siap untuk bakti sosial dengan tadi dakwah ya. Bahkan meminjamkan molen kita itu kita punya molen, siapa yang mau pakai silahkan, gratis gitu loh. Jadi itu dakwah dengan molen gitu loh. Kalau misalnya butuh tenaga, kami siap mengirim berapapun tenaga yang dibutuhkan. Itu misalnya pengecoran jalan seperti itu. Kemudian ketika ada tanah longsor di daerah Delingo, kami juga kirimkan, kami ikut kerja bakti di sana. Dan banyak lagi kegiatan kemasyarakatan yang kita bisa lakukan. Ya, tentunya seperti yang digelar di pusat ya, seperti paket kemerdekaan, donor darah gitu. Donor darah, paket kemerdekaan ini rutin ya, setiap kalau donor darah kan setiap 3 bulan sekali. Dan paket kemerdekaan itu dilakukan setiap Agustus, jadi setahun sekali. Jadi sudah rutin, dan ini masyarakat di sekitarnya ya merasakan manfaat kita itu ada memang untuk masyarakat sekitar. Ya, ini dakwah ya, dakwah kita semuanya. Ya, betul. Tadi ada yang dikirimkan gambar jalan-jalan ini, olahraga sebulan sekali atau apa, lari atau jalan sehat ini? Jadi gini, jadi kami ini punya awalnya ya misi kami, ini elemen dakwah kita ada Satgas, ada SAR, ada Bankom, relawan. Ini biar sehat. Ya. Kami programkan tiap bulan sekali jalan sehat. Jadi kita mengambil lokasi di daerah-daerah yang mungkin di perbukitan, di pantai, bahkan kita ya sekalian bersih-bersih pantai kami lakukan. Ini awalnya seperti itu. Tapi pada perkembangannya bukan hanya pendukung elemen dakwah yang ikut, tapi hampir seluruh warga ikut. Akhirnya berkembang. Jadi ketika kita mau jalan sehat ini di wilayah pegunungan, kami nginep di salah satu rumah warga. Jadi mabit sekalian. Iya. Wah, sekalian refreshing ini ya. Iya, ini di pegunungan ini. Iya, di mana ini? Di daerah Pundong ini. Pundong ya. Jauh dari majelis berapa? Di atas Parangtritis. Oh, iya. Iya, ke sana ada perbukitan. Saya kira tadi di sekitar majelis ini, ternyata di jauh. Jauh di daerah Delingo juga. Ini di perbukitan di hutan pinus. Jadi kami mampir di sana, kemudian ibu-ibu kita masak. Masak rame-rame malam itu, kemudian pagi kita sarapan, sebelum sarapan dia paling sarapan minum teh, jalan kita. Iya. Begitu selesai jalan sehat, kita makan rame-rame. Disitulah ada keakraban kita. Ya, jadi ya akhirnya semua warga tertarik ikut semua itu. Ya. Ini mereka. Jadi walaupun
apa namanya apa ya, konsumsinya itu paling nasi sayur dengan ikan asin, nggak apa-apa, nikmatin tempe goreng. Iya. Tapi keakraban warga dan refreshing juga ini ya. Iya, betul. Semua ambisi untuk ikut. Ya, itu kegiatan terkait kepemudaan bagaimana Pak, ataupun anak-anak ya, TPA atau bagaimana Pak Edi? Yang ini Satgas Junior kemarin juga kita libatkan, kalau jalan-jalan ini kita senior, ya? Sertakan. Jadi untuk pemuda yang memang saat ini ya memang tidak begitu banyak kegiatan. Ya kemarin karena mau Pornas, olahraganya aktif, ada futsal, ada sepak bola, main voli, ya kita aktif semua. Begitu selesai Pornas ini belum ada lagi rencana untuk kegiatan olahraga. Ya, baik. Kalau partisipasi di tim SAR dan sebagainya Pak Adi? Bagus. Kemarin itu sebetulnya kami ini kan belum lama ini cabang kami berkurang. Warganya 43 orang kurang lebih. Ini menjadi cabang tersendiri yang diresmikan di Silarnas 4 kemarin, yaitu cabang Pundong, ya. Oh ya, Pundong ya, saya baca itu. Itu adalah bukan pecahan ya, pengembangan dari Bambang Lipuro. Betul, pemekaran, pengembangan. Iya, jadi ini sebelumnya juga lahir pengembangan di cabang Delingo, jadi Silarnas 3 cabang Delingo. Itu satu kelompok embrionya kemudian jadi cabang Delingo. Nah, yang untuk Pundong ini luar biasa nih potensinya. Ini kemarin ada 3 kelompok jadi satu, jadi bergabung menjadi binaan dan akhirnya jadi cabang Pundong. Ya. Dan yang Silatnas kedua itu ada sebagian warga kami juga kurang lebih 20 orang. Ini menggabungkan diri dengan dari Kulon Progo membentuk cabang sendiri. Sehingga ketua kelompok dari Bambang Lipuro dijadikan ketua cabang di Rendah Kulon Progo. Itu waktu Silatnas kedua. Jadi walaupun warga kami berkurang, tapi secara geografis, jadi daerah jajahan kita berkembang gitu loh. Kalau itu katakan jajahan ya, wilayah teritorial katakanlah begitu, kita berkembang. Ya betul, dakwah kita berkembang. Ya, alhamdulillah. Ya Pak Edi, kalau pemetaan warga dari cabang Bambang Lipuro ini apa saja pekerjaannya? Sebagian besar apa gitu? Kalau kita bicara tentang komposisi ya, komposisi sesuai dengan maisah warga kita. Jadi ini antara PNS atau pensiunan ini sekitar 20%. Jadi anggota TNI, anggota Polri maupun yang PNS lainnya. Kemudian pedagang yang ada di pasar, ada yang di Malioboro, itu kurang lebih ada 20%. Jadi imbang antara PNS dengan pedagang. Kemudian wira swasta atau pengusaha ini juga sekitar 20%. Jadi ada yang buka bengkel, ada toko kaca aluminium, ada tukang jok dan lain-lain, itu ada sekitar 20%. Kemudian tani ya, buruh tani itu sekitar ya lebih dominan, sekitar 35%. Sedangkan yang sisanya 5% itu buruh pabrik. Demikian. Ya. Lengkap ya, ada TNI Polri juga ya? Lengkap, alhamdulillah. Ini bahkan yang sekarang masih aktif ngaji ini ada 3 anggota TNI aktif ngaji di kami. Berarti nanti kalau ada lomba baris berbaris harus juara ini. Oh iya. Jangan salah, ketika kami mengadakan itu Jalan Sehat, itu begitu ini kami sisipkan latihan PBB. Oh iya. Pertama latihan baris berbaris, kemudian kami adakan latihan pengaturan lalu lintas. Ada anggota polisinya juga yang memberikan pelatihan. Sehingga ketika jadi satgas pun kalau menghentikan orang yang dihentikan nggak bingung gitu loh. Baik, luar biasa MTA Bambang Lipuro. Pak Edi, nanti kita sambung lagi, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Ya, terima kasih Pak Edi, nanti kita akan lanjutkan kembali. Ya, sekilas demikian pemirsa pendengar terkait MTA cabang Bambang Lipuro, bagaimana kegiatan kemajelisan dari yang sudah disampaikan Ketua Cabang, yaitu Bapak Edi Hidayat SH ya. Sedemikian, tiap cabang punya kisah unik, punya kisah perjuangan dalam berdakwah masing-masing. Semuanya memang harus
diupayakan dengan effort yang luar biasa. Demikian pula dengan Bambang Lipuro yang sudah membangun sekitar 40% majelisnya dan sekarang tidak bisa ataupun belum bisa ditempati. Semoga nanti Allah memberikan tempat yang lebih baik, memberikan tempat yang lebih nyaman, atau malah tempat itu bisa kembali dilanjutkan. Kita akan lanjutkan kembali nanti lebih kenal dengan MTA Cabang Bambang Lipuro dalam Muhibah Persada FM. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, Anda masih bersama kami dalam Muhibah Persada FM. Bersama saya Adi Rahman dan saudara-saudara ngaji dari MTA MTA Cabang Bambang Lipuro. Sebelumnya saya sampaikan informasi lagi. Support yang sudah masuk di chat YouTube Persada FM di 102,2 Persada FM. Dari sebelum mulai tadi sudah standby nih. Delingo menyimak, Bali Ahmad Fajar menyimak, kemudian Bali Sam sabar menanti. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Nafid dari Klaten, Mas Andi Prastio Bambang Lipuro, Mas Suryanto menyimak, Mas Dea Angeli, kemudian selamat siang juga Mas Sugeng dari Jambi menyimak, Mas Warjana, kemudian Ratna Kumala, Polwan Sukoharjo menyimak, alhamdulillah. Sama di Bambang Lipuro juga ada polisi ya. Ini ada Polwan dari Sukoharjo. Kemudian Kasiran Cabang Pundong, nah, Pak Kasiran mana Pak Kasiran? Kemudian WP Magelang luar biasa, Dea Angeli, sangat menginspirasi Bambang Lipuro, semoga terus berjaya. Alhamdulillah, support dari teman-teman ataupun saudara-saudara ngaji di tempat lain begitu. Kita menuju ke sesepuh ataupun yang ya menangi lah cara-cara Jawa ini, menangi rintisan mulo bukan bibit kawite dari MTA Cabang Bambang Lipuro. Ini ada tadi bahasa Jawa loh. Ada Pak Gunar Marwanto, salah satu sesepuh dari MTA Cabang Bambang Lipuro, sudah tersambung melalui media Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Gunar. Sebentar, saya salah menaikkan, maaf Pak, sebentar Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Gunar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ari Rahman. Ya, alhamdulillah bertemu lewat media Zoom ini Pak Gunar ya. Ya. Kabar bagaimana Bapak? Sehat walafiat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Gunar ini salah satu perintis ya. Bagaimana dulu perjuangannya untuk Bambang Lipuro itu sekitar tahun berapa ini? Diawalinya. Ya dulu saya pertama kali ikut kajian di dulu binaan Pundong istilahnya dulu. Binaan Pundong ya. Iya. Itu pertama tanggal 9 November tahun 2008. Waktu dulu yang sekarang masih aktif itu Mas Warjono, yang sekarang pindah di Cabang Pundong. Oh tadi ada komen di YouTube itu Pak Warjono ya, bukan Warjana. Ya. Tadi tahun berapa Pak? 2008. Akhir. Dulu ceritanya bagaimana? Apakah diawali saudara ngaji jangan sekitar situ atau bagaimana? Ya pertama-tama dulu kan MTA bekerja sama radio Rakosa FM. Rakosa. Ya. Sampai sekarang atau sudah enggak? Sekarang sudah enggak. Dulu enggak, tahun ya, 2008 itu kan tiap pagi Ustadz dari MTA ngisi di acara Rakosa itu di tiap jam 5 sampai jam 6. Di situ saya mendengarkan kok saya tertarik ikut mau ngaji di MTA lah. Saya telepon sama pihak MTA, kajian yang ada di Bantul Selatan itu di mana yang terdekat. Nah, saya diberi nomor, itu ada di binaan Pundong itu, di tempat Pak Nasiruddin dulu. Pertama kali di situ. Ya. Terus dari bagaimana dulu dari binaan Pundong itu menjadi cabang Bambang Lipuro? Nah, itu sejarahnya kan di binaan binaan Pundong, di tempatnya Pak Nasiruddin itu tempat ngajinya di situ. Terus lama kelamaan tempat tuan rumah kok ada
tekanan dari lingkungan atau dari pihak luar, itu ketakutan ada tekanan-tekanan dari luar. Terus Pak Nasiruddin ke tempat Pak Edi, suruh di situ sudah tidak bisa ketempatan untuk ngaji, tolong dipindahkan gitu. Nah, setelah ada musyawarah itu ngajinya itu di tempat Pak Edi, di rumahnya Pak Edi dulu. Kan sebelah Pak Edi ada rumah kakaknya yang belum yang kosong, tidak ditempati. Nah, setelah dari binaan Pundong itu terus pindah ke tempat Pak Edi itu. Ya, begitu ya. Iya. Sampai sekarang diresmikan. Sampai diresmikan. Ya. Pak Gunar sendiri dulu kenapa Pak dengar dari pengajian di Rakosa kemudian tertarik dan berusaha mencari tempat kajian binaan di Pundong itu, apa yang membawa ke sana? Ya, dari kajian-kajian kok kayaknya itu enak didengarkan. Didengarkan ya. Jelas. Dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu penjelasannya itu rinci dan jelas, dan faktanya itu ada di dalam Al-Quran. Ya, gitu. Rinci dan jelas, ayatnya jelas ya. Iya, mudah diikuti. Yang di rumah juga bisa ikut membuka sendiri begitu ya. Iya. Ya, itu yang mengantarkan Bapak untuk lebih kenal atau lebih tahu binaan Pundongnya ya. Iya. Ya. Kemudian bergabung di Majelis Tahfidz Al-Quran disusul dengan istrinya atau bagaimana Pak? Dulu waktu saya awal-awal itu satu keluarga itu ikut ngaji. Oh, langsung satu keluarga? Iya, kan anak saya cuma satu, terus sama istri. Terus berhubung akhir-akhir itu kegiatan dari sekolah istri saya juga penuh, terus sekarang malah nggak ikut ngaji lagi. Iya. Baik, dari sekian lama perjalanan dakwahnya MTA Bambang Lipuro sampai seperti ini, perolehannya ataupun apa yang sudah dirasakan Pak Gunar yang sudah ikut ngajinya ini Pak? Yang saya rasakan itu ternyata dari sekian lama bergaul dengan teman-teman yang ada di lingkungan MTA di cabang Bambang Lipuro, saya merasakan kebersamaan yang begitu erat di antara para anggota yang bermacam-macam latar belakang yang ada di cabang Bambang Lipuro itu. Merasa lebih erat hubungannya dan merasa ya betah gitu. Ya, alhamdulillah. Baik, Pak Gunar sendiri kesehariannya apa nih, Waisahnya, kerjaannya Pak? Saya tani dan ternak. Tani kalau sana tani apa? Padi juga? Iya, padi sama palawija itu. Padi dan palawija ya, dan ternak ya. Ternaknya saya memelihara beberapa ekor sapi. Wah, alhamdulillah. Pak Gunar, kita berbagi waktu dengan yang lainnya. Terima kasih informasi bagaimana awal mula dirintis dan hingga berdiri sampai sekarang MTA Bambang Lipuro. Terima kasih Pak Gunar. Nanti setelah ini tolong diberikan ke Pak Surame ya. Iya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini saya cek di live chat YouTube banyak sekali yang support. Namun saya lupa dengan kacamata tadi nggak begitu jelas ini ya. Ini berikutnya ada Mas Ajinur cabang Pundong ikut menyimak dari Madiun. Kemudian Riyadi Ono, alhamdulillah. Kemudian Nabil Arafi Malioboro juga menyimak. Munzi Agil, Sumardima Masaran, kemudian siapa ini? Lendah ya, Dewi Wahyono, kemudian Mufidah Koripan, Satgas Bambang Lipuro nyimak, alhamdulillah. Bali Riyadi Tantri,
Tantri Bambang Lipuro, alhamdulillah menyimak. Bali Siaran Warti Sarjuni cabang Bambang Lipuro menyimak juga, kemudian Sedayu, alhamdulillah banyak sekali saudara kita. Oh ya, Wonosobo juga menyimak, Kesuma 234 ya. Mas Yoto atau ya siapa yang standby. Kita ke Pak Surame di sambungan Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Surame. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini nyun pangapunten, membacanya Pak Surame atau Pak Surame atau bagaimana ini? Surame, Pak. Rame nggih. Oh, ya. Iya, Pak Surame, alhamdulillah salah satu cabang warga di MTA Bambang Lipuro. Pak Surame, sejak tahun berapa Bapak bergabung dengan MTA di Bambang Lipuro ini, cabang Bambang Lipuro? Ya, itu yang pertama kali kan dengar radio itu 2011 dari Radio Pakem. Terus cari-cari informasi, langsung ketemu adik saya, langsung mencari ke pusat, langsung ikut ngaji ke pusat. Langsung ke pusat, ke Solo? Iya, itu selama 1 tahun Ustaz. Selama 1 tahun kita berangkat terus. Nah di sana ada informasi bahwa kalau tidak berangkat 3 kali itu dipecat. Dipecat kok. Saya takut. Agak kayak wong nyambut gawe lo dipecat. Iya, itu Al-Ustaz almarhum kan begitu. Ternyata yang dimaksud itu kalau sudah menjadi warga cabang. Iya. Tidak 3 kali selama tidak. 1 tahun itu berangkat terus. Ntar 3 kali berturut-turut tanpa keterangan yang jelas. Karena izin bila diizinkan berarti ya syar'i gitu. Saya luruskan. Baik, kemudian bagaimana selanjutnya? Nah, selanjutnya terus pas itu dengarkan radio, saya telepon dikasih informasi sama Pak Parmin Cabang Kasian. Terus diberitahu, tanggamu ono kok cedak kok. Datang di sinten? Dari Pak Edi. Oh, Pak Edi Pak Polisi. Iya, itu. Itu berapa kilo dengan rumahnya Pak Edi, Pak Penjenengan? Oh, paling jauh 1,5 kilo. 1,5 kilo ya, dekat. Ya. Ternyata setelah saya datang Pak Edi sudah kenal dengan saya. Oh alah, nah Penjenengan tidak kenal Pak Edi? Saya yang kenal Pak Edi kan, saya kan jualan kaca itu. Dia itu beli kaca itu, wah ini kotor kok nggonmu. Oh alah, jadi geng terus gabung. Terus setelah itu ngaji, perjalanan waktu 2013 akhir. Makan ngaji total itu toh, pas 2014 Ustadz menyampaikan tentang riba itu. Iya. Tentang riba, itu takut. Takutnya kenapa? Terus, omset saya jual semua, Ustadz. Jadi ada aset-asetnya itu saya jual semua. Bahkan gudang di depan rumah tak jual. Memang kenapa? Kan jualan kaca kan Pak? Tidak apa-apa tuh. Saya punya utang bank. Oh, itu dari bank. Jadi kemudian asetnya dijual semuanya, kembali merintis dari nol atau bagaimana? Iya. Terus bahkan ada kejadian yang sangat terima kasih sama Pak D saya yang beli gudang saya itu. Itu nilainya jane 80 juta sudah bagus. Tapi saya minta tolong dibantu. Ditambahi, saya minta tambah 25 juta. Nah, karena dia itu selalu kalau ngaji kan ikut. Berapa po? Saya mintanya kan malah nggak usah nyaur. dikasih 25 juta itu. Tapi belum lunas, Ustaz. Iya. Ya, terus perjalanan waktu terus itu ujian yang selanjutnya kan itu pada awal-awal itu kan satu rombongan yang ke Solo itu ada yang punya menantu di Banjarnegara. Ada kejadian yang istrinya yang di tempat saya itu kan meninggal dunia. Itu dimusuhi oleh warga, tidak boleh dikubur di Manding di tempat saya kalau
masih pakai tahlilan. Akhirnya dibawa ke Banjarnegara malam-malam itu. Terus kejadian kedua, istrinya yang beli gudang tempat saya itu juga meninggal. Itu ya di rumah sudah dihadang oleh warga, nggak boleh dikubur di situ. Akibatnya dikubur pulang ke asal mula istrinya Pak Waluyo itu. Nah puncaknya saya itu, istri saya itu kan sakit sampai kakinya diamputasi. Itu potongan kaki itu nggak boleh dikubur di pemakaman. Akibatnya saya kubur di samping rumah. Nah, saat itu saya memang meledek lingkungan. Setiap malam Selasa, malam Jumat itu saya beli minyak itu loh. Kalau Ustadz kenal, minyak serimpi itu loh. Iya. Yang sing gandreng gitu ya. Iya. Tak terus tenggon daun-daun itu toh. Warga mereka kan takut lewat situ. Freng gitu ya. Iya. Pamriyanya apa itu kok tidak dibegitukan gitu loh? Ya jengkel. Contohnya soalnya itu kan di waktu itu kan Ustadz Bodi yang ngisi Ustadz Tarto itu kan wae ngenek-ngenek gitu loh. Puncaknya istri saya meninggal nggak boleh dikubur di kampung saya. Kalau Ustadz kenal itu yang itu pulang ke Pengasih itu loh, Lomprogo. Iya. Itu yang itu istri saya itu yang nggak boleh dikubur di tempat saya itu. Ya, semoga dengan berjalannya waktu, saudara-saudara kita yang di sekitar Majelis Babang Lipuro juga diberikan kefahaman, kalau enggak ya sama-sama saling menghargai kita ya, karena beda pendapat adalah boleh. Ya, kemudian Pak Gunar, Surame. Ya. Sekarang gimana? Setelah tadi dijual semuanya itu, maisahnya berganti apa? Nggak berganti, cuma apa? modalnya nol. Iya. Cuma modal kepercayaan itu. Nah, setelah itu jualan apa? Ya masih jualan kaca, masih jualan kaca. Cuma habis-habisan. Bahkan rumah anak saya itu sudah mau saya jual. Sekarang perkembangan sudah bisa jalan kembali? Sudah boleh kembali, Ustaz. Sudah boleh kembali, alhamdulillah. Semoga dimudahkan jalan rezekinya oleh Allah ya Pak ya. Sabar menghadapi ujian, dan itu insya Allah ada nilainya di hadapan Allah, dan ya kita bersandar pada Allah gitu. Ada banyak saudara ngaji kita itu. Pak itu, Surame ya. Gimana? Itu ada, saya kan di kampung itu kan termasuk apa ya, kalau agak sombong bilangnya tokoh ya. Yeah. Itu kan di kampung saya itu ada semacam apa ya, kalau Pak Duko itu ngurus administrasi ke pemerintahan. Kalau di lingkungan saya kan rata-rata pengusaha, pengrajin itu ada kulit, ada ikat pinggang, sepatu, jaket itu. Lah saya kan waktu itu ada semacam usulan untuk membuat ketua kampung. Nah, prosesnya coblosan seperti pemilih itu, sampai sekali menjabat. Nah, waktu itu kan saya di apa ya, istilahnya ada yang menawarkan pakaian reog, termasuk saya kan dulu ketua reog. Ketua reog terus saya lepas itu lah. Pas istilahnya nek cara Jawa ini pepayon teng ya di itu Monumen Jogja kembali. Mau berangkat persiapan itu kan saya sudah janji. Nanti kalau pas zuhur kalau enggak sholat saya keluar menjadi pengurus kan gitu. Nah, berangkatnya dari rumah jam 10, jam 11 belum mulai, akibatnya enggak sholat dulu, tadi misalnya sudah ngancam kan sudah ngaji toh. Sebagai alasan untuk keluar. Itu ya akhirnya. Itu terus ya termasuk macam-macam lah. Ya, Pak Surames, kita berbagi waktu dengan yang lainnya pula ya. Setelah sekian lama mengaji dengan berbagai bukan tantangan ya itu namanya, tapi ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji bagaimana kita beriman kepada Allah. Seperti itu perjalanannya. Dari awal sampai sekarang apa yang sudah dirasakan, Pak? Ya, untuk sampai sekarang sudah untuk lingkungan sudah apa ya?
sudah weweh luwes, sudah cuek Ya, gitu loh, jadi kan. tentrem. Yang Ya, pribadi tentrem. Pak, secara pribadi kita selama ngaji di MTA sekarang sudah apa yang didapatkan? Ya nyaman, enggak. Nyaman. Ya pokoknya semua itu ada apa ya? Ada yang dituju gitu loh, jadi tidak ngambang. Dulu Kalau waktu- dulu enggak ya, enggak seperti itu. Ya dulu kan jadi ketua kampung kan apa ya? Kalau orang Jawa ajur-ajer. Ajar-ajar. Senengane golek buah sawo. Kalau buah sawo tuh nanti buah blewah, dowo tuh. Wah, Oh. Iya, parian ini. cari wah itu akhirnya nawo. Itu. Kan Nggih. ngambang tuh kan sekarang sudah Ya. terarah. Terarah dan Ya. ayem atau bagaimana? Ya, kan tentrem toh. Tentrem. Udah tentrem, nyaman kan gitu. Berangkat ngaji sama Ustaz Teddy. Iya. Iya. Terus Baik. alhamdulillah, ya. Terima kasih Pak Rame. Ada yang ingin disampaikan kepada saudara-saudara ngaji baik di cabang Bambang Lipuro atau saudara-saudara ngaji di seluruh Indonesia yang menyimak Muhibah siang hari ini? Ya, untuk saudaraku semua, memang ketabahan ujian itu pasti ada. Tapi kalau dijalani dengan ikhlas, itu Allah pasti memberikan ya jalan keluar lah, solusi. Itu, jadi nggak usah takut lah. Ya. Ya. Dibenci di masyarakat. Nggak usah takut. Baik, terima kasih waktunya Pak Surame ya di kesempatan siang hari ini berbagi inspirasi, berbagi tips dakwahnya. Insya Allah semoga dimudahkan dalam mencari maisahnya. Semoga istiqomah mengaji bersama saudara-saudara ngaji di cabang Bambang Lipuro. Sehat-sehat selalu Bapak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita kembali ke Pak Edi ya. Tadi sudah kita dengarkan ataupun kita ini bersama bagaimana salah satu warga inspiratif, salah satu warga inspiratif dari MTA Cabang Bambang Lipuro. Pak Edi kembali bersama kami. Ya. Ya. Ini ngomong-ngomong kalau sekarang lokasi syutingnya di rumah siapa ini? Di rumah warga Pak Trianto. Pak Trianto. Di Jalan Parangtritis. Ya. Iya, Jalan Parangtritis ya. Ya. Baik, terima kasih berbagi informasinya Pak Edi. Kalau secara ini dari Pak Edi selaku Ketua Cabang Bambang Lipuro, dari awal hingga sekarang perjalanan dakwahnya MTA Bambang Lipuro dan harapan ke depan seperti apa dari Pak Edi? Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah walaupun dari sejak awal banyak rintangan yang kami hadapi, bahkan kemarin setelah pandemi pun kami dilarang ngaji, tapi karena pertolongan Allah semua bisa terlewati sehingga kami bisa ngaji. Jadi ada pesan untuk diri kami ya, dan pendengar serta pemirsa Persada atau yang melalui YouTube, seluruh warga dan simpatisan MTA dimanapun berada, agar senantiasa Allah meneguhkan iman dan Islam dalam hati ini hingga ajal menjemput nanti. Ya. Jadi saya sampaikan bahwa setiap orang yang menegakkan kebenaran atau memerintahkan kepada kebajikan atau melarang terhadap perbuatan mungkar pasti mendapat gangguan dan rintangan, dan tiada jalan baginya kecuali bersabar demi membela agama Allah dan meminta pertolongan kepadanya serta mengembalikan segala sesuatunya kepada Dia, kepada Allah. Ini tafsir Ibnu Katsir di Quran Ali Imran ayat 185 sampai 186 halaman 60. Kemudian selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yuhibbullahul haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Dan Allah akan mengukuhkan yang benar dengan ketetapannya walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Ini jadi adalah sunatullah. Jadi ketika kita mengajak pada suatu kebenaran, pasti orang
ada yang menolak, namun demikian banyak juga yang menyetujuinya. Jadi kita nggak boleh berharap semua orang akan setuju dengan kita. Pasti ada hambatan. Jadi mungkin itu yang bisa jadi pegangan kita. Jadi agar kita senantiasa semangat hanya mengharapkan ridho dari Allah. Demikian Pak Ali Rahman. Baik, terima kasih Pak Edi atas waktunya dan berbagi informasinya. Yang terakhir Pak Edi, kalau ada saudara kita di sekitar Babang Lipuro ingin bergabung, mungkin bisa disampaikan informasinya ke nomor telepon berapa? 0878 0878 383 383 00 101. 101. Baik. Terima kasih Pak Edi atas waktunya dan berbagi pencerahannya, insya Allah. Semoga memberikan inspirasi kepada saudara-saudara ngaji di tempat lain. Salam sehat selalu untuk saudara-saudara di Babang Lipuro, Istiqomah. Salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah kenal lebih dekat? Coba kenal lebih lanjut? Walaupun hanya 1 jam ya, saya rasa kok masih kurang gitu waktunya ternyata ya. Untuk Anda yang di sekitar Babang Lipuro yang ingin bergabung, tadi sudah disampaikan, silakan hubungi di 0878 383 00101. Sekali lagi di 0878 383 00101. Bisa cari informasi ataupun kalau ngajinya hari apa dan sebagainya begitu ya. Mereka terima kasih atensi Anda dan semoga memberikan manfaat untuk Anda semuanya. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Dari studio, saya Ali Rahman dan kerabat kerja Novika Akbar selaku switcherman dan produser rekan Miftah Firdaus pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.